Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat Haholongian sian nasarohan dina hacit dan sonan paiana saleleng ningonu audio hodial audoto lam hibur mapai dengan nibasa pasti atau di rohan toguau tu dalam nadingga boarang sai boarang tu dia behola saleleng di
Jalo tada ni holongi rap mangudukan hatatan tung sosirang hitana dua holoki na tubusian rohaki holong mido nama jalowi sadama hitana dua mulayon rodi saleleng ni leleng na rade dua Debatan Jehovah Tuhan kami, mau Subhan, mari ini Yesus Kristus Tuhan kami. Mau lihat Tuhan, disini dengan kuasa. Karena masuk mulunan, malah hari pasok di hari Sabtu. Lihat Tuhan, kampung, bagus ini, gelengan ini Tuhan. Mau lihat Tuhan, ipas Tuhan Sabtu. Mudah-mudahan yang pernah bisa berguna jadi pertemuan kami di Tuhan. Mengenai menguduhkan berenami koronami, lainami koronami, naik macam pasu-pasu patua saya Yosef komat tidak kosong. Saya diri-diri dari dontol di nama Tuhan. Tersebut pada dengan di dalam dapat corong dari iman. Di bawah Jehovah Tuhan kami. Belum kami sedang kenasan kami Tuhan asal contoh Tuhan siapa dosa tu nasib belum. Adi Jehovah Tuhan kami masuk baruhan Tuhan baru nasubege. Asal yang umat Tuhan arena diur arena denggan di bagas sedarion. Asmaro bolong dan dokter dinami lama ulu di ulaon dan nasi pakuan nami tarumobi dia nak nami nanai mangardara tu logara sida marga sinadila sai umat Tuhan menengani roh haru pikiran nami salibutna asmardara Tuhan ulau nanai sepatu nami ada bakat asumaralo turun Tuhan umat dari Tuhan obat turun Tuhan ali Jehovah Tuhan nami salibutna ibadah nasusiko begitu saya iring-iring nasi Tuhan di bawah sana hibaso lawan kapotol yang aku nami saduna ali Jehovah Tuhan nami tokinari dengan orang kami Tuhan dongani iring-iring kami satu balas joro dan benar-benar ali Jehovah Tuhan nami kubo Tuhan tunjuk Tuhan mengulaun akan asurmoni rohani gami makoron dosa di hati posisi rohani Tuhan disebut anakmu Tuhan Yesus Kristus pada bawah kasih dosa di hari Ali Tuhan nami Yesus Kristus ondiho jelas isa dosa kalau sunami asal dari utama kami gali apa orang di pasu-pasu jangan mamang sopan namyo mari Yesus Kristus si berdoa amin harus kita
Ton nerima itu roau tu jolomi hupasat manian holong ni rohaki ngaleleng setar pagi maaf oloroh itu muli tua Rade durohaki menjalor rohami iya semacai sona pagi lalaki hasian tiup mata aku buat itu tulang bumi Bawa tuau hasian Bawa tuau panggil ami hasian Olo aku roi, lulu aku roi hasian Asa tu sonako, asa tu hoto itu dilambuki Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will
Kemudian prosesi sudah sampai di tempat. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Tikio lupa satan Bapak. Calon pengantin berbahagia, orang tua berbahagia semua. Iya, biarlah kiranya ibadah kita hari ini diberkati Tuhan dan kita pulang dari tempat ini membawa berkat, terlebih buat calon mempelai pria dan wanita. Nanti pulang dari tempat ini kalian sudah sah sebagai suami istri. Ya, kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu semua dalam ibadah pemberkatan nikah hari ini. Ya, yang pertama kami mengundang perwakilan dari kedua belah pihak, 2 orang, perwakilan dari keluarga laki-laki 2 orang dan keluarga dari pihak wanita 2 orang untuk menandatangani. Bahkan juga pengantin berdua dipersilakan mengajak meja yang ada di sana untuk menandatangani janji setia. Persilakan. Ya, nanti kita ganti. Bisa pulang nanti pulang. Perwakilan simpan semua keluar. Kemudian saya mengundang ibu dari kedua calon mempelai, ibu dari Martin atau yang mewakili, dan ibu dari Monalita. Persilakan menghadap lilin yang ada di sana. Ini yang dinyalakan dulu ya. Ini sebagai lambang bahwa seorang ibu lah yang melahirkan anak, melahirkan Martin ke dunia ini, merawat dan membesarkan. Juga buat ibu dari Mona Lisa, ya silakan Monalita, ya. Dia melahirkan, membesarkan, bahkan mengantar sampai ke tempat ini. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Yang diberikan oleh seorang ibu kepada anak yang membesarkan, ya, bersama dengan orang tua, ayah juga, ya. Bahkan mereka mengantarkan ke tempat ini. Inilah momen atau waktu paling bahagia orang tua bisa mengantarkan anaknya sampai ke pernikahan, dan hari ini adalah hari paling bahagia, itu kan? Ini namanya ya, hari bahagia, ya. Baik, kepada kedua orang tua mempelai laki-laki, saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh bebas tanpa paksaan telah bersedia mengantar anakmu ke hadapan Tuhan untuk menerima peneguhan dan pemberkatan nikah hari ini? Jika saudara berdua bersedia, jawablah secara bersama-sama, kami
bersedia. Ya, baik, terima kasih. Saya juga akan bertanya kepada orang tua dari mempelai wanita, apakah saudara dengan sungguh-sungguh, bebas tanpa paksaan, bersedia mengantarkan anakmu ke hadapan Tuhan untuk menerima peneguhan dan pemberkatan nikah hari ini? Jika saudara berdua bersedia, jawablah secara bersama-sama, kami bersedia. Kami bersedia. Baik, terima kasih. Ya, kita sudah mendengar semua bahwa hari ini kedua orang tua dari kedua mempelai telah bersedia mengantarkan ke tempat ini bukan karena paksaan, ya, tapi karena cinta seorang pria namanya Martin dengan seorang wanita yang bernama Mona Lisa. Cinta itulah membawa mereka sampai ke tempat ini dan akan diteguhkan dalam pernikahan kudus. Baik saudara, kita bangkit berdiri. Maka kita akan habiskan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah hari ini dalam suasana teduh. Kita saat teduh sejenak. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, kami habiskan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persilakan duduk kembali. Puji Tuhan, masuklah kita ke ruang ibadah atau memasuki tahta kudusnya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan, buat hari ini hal yang luar biasa akan kami saksikan Tuhan di tempat ini. Satu keluarga baru terbentuk di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau sudah berjanji akan mengaruniakan hal-hal yang luar biasa bagi keluarga yang takut akan Tuhan. Adalah keluarga yang akan Bapa dibentuk hari ini adalah keluarga yang takut akan Engkau, yang selalu mengundang Engkau di tengah-tengah rumah tangga mereka. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Semua kita boleh naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tangkap kita sendiri Tuhan.
kita naikkan pujian bagi Tuhan. Karena Tuhan menghendaki rumah tangga di dalam Kristen. Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan memberikan penolong. Jadi ibu dokter ini kepada bapak dokter adalah penolong. Amin. Katakan sama-sama dari semula. Engkau telah jadikan, bahkan tetapkan ada masa depan pengharapan yang baru yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga kalian. Amin. Haleluya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Dengan cara indah telah kau sediakan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan sama-sama dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Katakan rancangan indah, rencana indah telah kau sediakan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan bahwasanya semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Masih kita naikkan pujian ini lebih dalam hati lagi Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Amin. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Coba kita berkata, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semuanya pasti baik. Amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Semua pasti tahu Tuhan. Haleluya. Ada banyak orang berkata, bahkan bunga-bunga papan akan berkata, selamat berbahagia. Inilah kami anak-anak Tuhan datang ke tempat ini. Kami sedang berbahagia Tuhan karena ada dua insan, Martin dan Mona, disatukan karena cinta dan kasih. Dan hari ini Tuhan, biarlah cinta itu diberkati oleh Tuhan, menjadi satu rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa bersama dengan jemaatmu yang hadir, keluarga besar, kami akan menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati keluarga ini, memperlengkapi keluarga dengan firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Dalam nama Yesus, Kau membuka mata rohani kami,
mata pikiran kami untuk mengerti mencerna firman-Mu. Engkau urapi firman-Mu Tuhan, memberkati kami semua, terlebih memberkati kedua pengantin hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berbicara kepada kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, supaya hari ini ada keluarga yang ditemukan dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita duduk, katakan selamat berbahagia kiri kanan kita, salam dulu. Siapa tahu ada yang datang di sini tidak berbahagia, yakinkan sebelah kiri kanannya semuanya berbahagia. Coba tunjukkan senyumnya saudaraku, ya, senyum ini di gereja bukan di kuburan, ya, harus senyum, jangan mudik-mudik ini, ya. Ini hari berbahagia. Silakan dulu Bapak Ibu. Iya, semangat khotbah selalu senyum, ya. Kalau di kuburan boleh murung-murung, kalau hari ini tidak boleh murung, hari ini harus full senyum. Amin. Sekali lagi lah kira kanannya, masih ada kesenyum? Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita buka di Efesus 5 ayat 22. Tolong dengan cepat multimedia, Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 25. Efesus 2 ya. Bersama-sama kita baca 1 dan 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Katakan amin. Yang wanita katakan amin. Yang istri-istri lebih lagi katakan amin. Ingat ya, pulang dari tempat ini, ingat itu, tunduk kepada suami. Kalau masih ada yang tunduk suami, hari ini bertobat. Amin. Ya, dikatakan di sini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk kepada suami seperti kepada, artinya seorang istri harus tunduk kepada suami, itu hanya satu tingkat di bawah Tuhan. Hampir percayanya, hormatnya, tunduknya kepada suami itu juga harus sama-sama tunduknya dengan Tuhan. Artinya apa? Istri tidak boleh lebih tunduk kepada suami daripada kepada Tuhan. Harus lebih tunduk kepada Tuhan, baru urutannya kepada suami. Mona Lisa, maaf, saya selalu pilih saya Mona Lisa. Mona Lisa, firman berkata, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Gak main-main. Tuhan perintahkan harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Kira Tuhan suami ini untuk istri. Karena apa? Suami adalah kepala. Setelah menjadi suamimu seperti ini, kamu harus lebih tunduk kepada dia daripada kepada orang tua. Lalu diingat itu artinya apa? Kalau sudah jadi berumah tangga, jangan lagi orang tua mengatur anak, lebih turut kepada orang tua daripada kepada suami. Beda. Tadi paling memang pasangan dan dua-dua naturas benar. Alagi lokko tunduk kepada orang tua. Kita orang lokko suami. Pasangan hormati. Tunduk kepada siapa? Kepada suami. Amin. Ibu-ibu, pulang dari sini tunduklah kepada suami. Sekalipun suami itu bengis, suami itu sisada hata, separuh hasada, tunduk aja. Karena pasti ada berkatnya. Amin. Nanti suami-suami ada untuk suami nanti, ada ayatnya. Hari itu istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya, sama seperti Tuhan kepada jemaat.
Jemaat harus tunduk kepada Tuhan. Tidak tunduk kepada Tuhan, masuk neraka, kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bukan setiap orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang masuk dalam kerajaan surga. Demikian juga dengan suatu rumah tangga, istri harus tunduk kepada suami, baru dikatakan dia adalah seorang istri. Kalau ada istri tunduk-tunduk suami, itu dipertanyakan, benarnya itu suaminya? Jangan-jangan itu suami simpanan. Kalau suami simpanan, biasanya suami simpanan tunduk kepada istri simpanan. Makanya banyak kalau suami, kalau punya istri simpanan, lebih banyak uangnya habis kepada istri simpanan daripada kepada istri sah. Jadi ibu-ibu bisa tahu, kalau sekolahnya berkurang, dicek, jangan-jangan ada pelakor. Karena banyak sekarang hari-hari ini, banyak sekali pelakor hari-hari ini. Ya, tapi ingat firman Tuhan, supaya suami sayang kepada istri, tunduklah kepada suami sepenuhnya seperti kepada Tuhan. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala hal. Dalam segala hal harus tunduk. Jangan sebagian tunduk, sebagian enggak. Mau tunduk sesador dan buih mengaturan, enggak bisa. Bersama-sama dengan mereka sampai dengan hari ini akan menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan, untuk meneguhkan, untuk memberkati, menjadi berkat bagi kedua pengantin. Kami persilakan.
Mona dipersilakan bangkit berdiri. Saya minta kepada kalian berdua berhadap-hadapan dan bersalaman. Ya, kalian bersalaman tetap ya. Dengarkan firman Tuhan sebagai titah nikah saudara berdua yang tertulis dalam Matius 19 ayat 4 sampai dengan 6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Titah nikah ini mengungkapkan 3 kebenaran, yaitu yang pertama, bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita saja. Yang kedua, pernikahan Kristen adalah karya Allah, suatu lembaga ilahi, karena Allah yang mempersatukan, karena itu Ia kudus. Yang ketiga, pernikahan Kristen untuk seumur hidup tidak boleh diceraikan oleh manusia, khususnya saudara berdua. Bagi suami istri berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bagi suami berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Bagi istri berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Setelah mendengar titah nikah yang telah disampaikan kepadamu, apakah saudara Martin Lumbanturuan bersedia melakukannya? Jika saudara bersedia, jawablah, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sama juga saya tanyakan kepada saudari Mona Lita. Setelah mendengar titah nikah yang telah disampaikan kepadamu, apakah saudari Mona Lita bersedia melakukannya? Jika saudari bersedia, jawablah, saya bersedia. Saya bersedia. Baik, terima kasih. Kita akan masuk dalam janji nikah mereka berdua. Sebagai hamba Tuhan yang mewakili Allah, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguhan mereka dalam memasuki pernikahan kudus ini. Saya juga akan menanyakan kepada sebuah pertanyaan kepada jemaat Tuhan untuk dijawab bersama-sama. Mempelai pria dan wanita diharapkan untuk menjawab dengan bebas dan tegas, karena memang janji nikah harus diucapkan dengan sungguh-sungguh, bebas tanpa paksaan, dan disaksikan Allah dan jemaatnya. Kepada saudara Jainal Martin Lumbanturuan, saya bertanya, apakah saudara mau menerima saudari Mona Lita sebagai istri saudara dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya,
dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Jika mau, jawablah, saya mau. Saya mau. Kepada saudari Monalita, saya bertanya, apakah saudari mau menerima saudara Jainal Martin Lumbanturuan sebagai suami saudari dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudari? Apakah saudari mau mengasihinya sama seperti saudari mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Jika saudari mau, jawablah, saya mau. Saya mau. Baik. Kepada sidang jemaat Tuhan dan hadirin yang hadir untuk menyaksikan dan mendengarkan janji-janji nikah ini, saya bertanya, apakah saudara semua mau mendukung dan mendoakan kedua saudari ini dalam hidup nikah mereka? Kalau sidang jemaat Tuhan dan para hadirin mau, harap bersama-sama menjawab, kami mau. Baik, terima kasih. Sekarang kita dengarkan firman Tuhan tentang kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Ini secara khusus buat kalian berdua. Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jemaat Tuhan yang kekasih, sekarang kita akan mendengarkan pengucapan janji-janji nikah setia oleh kedua mempelai. Saudara Jainal Martin, pandanglah mata serta peganglah kedua tangan kekasih saudara dan ucapkanlah janji nikah saudara dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Dipersilakan. Demi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya Jainal Martin Lumbanturuan menerima engkau Monalita Sinambela menjadi istriku yang sah dan satu-satunya, dan aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk Martin yang sudah mengucapkan janji setia, dan kita semua adalah saksinya. Sekarang kita akan mendengarkan saudari Monalita untuk mengucapkan janjinya. Biasanya kalau Anita itu mengucapkan janji selalu dari hati yang paling dalam dan suasana haru. Sekarang pandanglah mata serta peganglah kedua tangan kekasih saudari dan ucapkanlah janji nikah saudari dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Saya persilakan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya Monalita Sinambela menerima engkau Jainal Martin Lumbanturuan sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Ya, kita berikan tepuk tangan biar Monalita hari ini sudah mengucapkan janji setianya di hadapan kita semua dan di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam pemberkatan nikah, peneguhan pernikahan mereka.
depan. Setelah mendengar pernyataan dan janji saudara berdua, maka sesuai dengan janjimu di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, maka saya selaku hamba Tuhan meneguhkan pernikahan saudara dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Saya menyatakan saudara berdua sebagai suami istri. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita akan menyaksikan penyematan cincin tanda cinta mereka. Cincin ini terbuat dari logam mulia. Cincin ini tidak berpangkal dan berujung, melambangkan kasih yang tidak akan berhenti. Cincin ini tidak berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak. Demikianlah kiranya kasih antara kedua saudari ini, Jainal Martin Lumbanturuan dan Mona Lita, tidak akan berakhir selama keduanya hidup. Bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah matang, bertambah cinta, dan bertambah hari bertambah tulus. Bapak saudari, Jainal Martin, ambillah cincin ini. Sekarang kalian boleh berhadap-hadapan kembali dan kenakan kepada jari manis kanan kekasihmu dan katakanlah, terima cincin ini sebagai lambang cinta dan kasihku kepadamu. Ya, ikuti kata-kata saya. Terimalah cincin ini. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta. Sebagai lambang cinta dan kasihku kepadamu. Dan kasihku kepadamu. Padamu. Padamu. Ya. Nah, sekarang kepada Mona Lita, ambil cincin ini, kenakan kepada jari manis kanan kekasihmu dan katakan, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kasihku kepadamu. Ya. Baik, kita berikan tepuk tangan saudaraku. Ya, mereka telah menyematkan cincin sebagai tanda cinta yang tidak pernah putus-putus sampai mau memisahkan. Kita akan meneguhkan pernikahan ini sambil undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri semua. Kita berdoa untuk Jainal dan Mona Lisa, pernikahan mereka. Kita berdoa untuk diberkati oleh Tuhan. Sekarang kita boleh berlutut. Agar hati mereka